Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia ibu, bapak, guru, sahabat eh, warga belajar dimanapun berada yang menyaksikan konten ini. Ya, lewat kesempatan ini saya ingin berbagi ya, sekaligus merefleksikan, terutama bagi teman-teman guru penggerak dan calon guru penggerak atau teman-teman guru ya yang sering bergerak dan juga yang sedang terinspirasi untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, lewat kesempatan ini beberapa informasi penting yang ingin saya bagikan terkait tentang peran guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan melalui program pendidikan guru penggerak. Nah, Bu Bapak sekalian, silahkan yang mau berdiskusi ya, silahkan lewat kolom komentar di bawah ini. Bisa kita saling sharing pengalaman-pengalaman Bapak Ibu CGP maupun Bapak Ibu GP yang terkait tentang peran kita dalam rangka untuk mentransformasi pendidikan di kelas maupun di sekolah kita masing-masing. Ya, langkah awal mari kita refleksi dulu Bapak Ibu ya. Program pendidikan guru penggerak ya, yang kita ketahui bersama ini adalah salah satu program nasional ya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang merupakan program dalam sistem pelatihan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran, yang dimana guru penggerak itu diharapkan dapat menggerakkan ya ekosistem pendidikan di sekolahnya. Nah, program ini dirancang untuk mengembangkan kepemimpinan guru dalam memimpin pembelajaran, mengembangkan sekolah, dan menjadi coach bagi guru lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ketahui bersama bahwa tujuan dari program guru penggerak ini adalah meningkatkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian mewujudkan kepemimpinan sekolah yang bertransformasi, menggerakkan komunitas belajar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Bu Bapak, mari kita refleksi, kita boleh, Bapak Ibu, sahabat sekalian boleh berdiskusi di kolom komentar ya. Guru penggerak harus mampu mengidentifikasi tantangan utama pendidikan di daerahnya dan Indonesia pada umumnya saat ini. Nah, ini perlu kita refleksikan, tentunya kita perlu mengetahui ini, Bu Bapak sekalian. Kita diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan utama pendidikan di daerah kita, ya, dan di Indonesia pada umumnya saat ini. Nah, ini penting. Pentingnya kenapa? Ini agar kita dapat merancang sebuah strategi atau program yang sesuai dengan kebutuhan lokal maupun nasional, baik untuk program sekolah ataupun juga dalam pengembangan pembelajaran. Beberapa tantangan pendidikan yang mungkin yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian itu, misalnya nih, saya contohkan misalnya meliputi akses terhadap pendidikan yang merata, ya, atau kualitas pengajaran dan pembelajaran yang memadai, atau juga kurangnya sumber daya pendidikan, atau pula kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dan bisa juga tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Ini penting kenapa Ibu Bapak? Dengan cara mengidentifikasi tantangan-tantangan ini, kita dapat bekerja, kita dapat bergerak, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan solusi yang efektif dan relevan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di dalam program pendidikan guru penggerak sendiri, kita telah banyak belajar, atau teman-teman CGP juga akan belajar ya, tentang bagaimana teori asset based thinking. Ya, teori asset based thinking ini adalah sebuah pandangan
yang secara sederhana dapat dilaksanakan oleh para guru tanpa menunggu adanya kelengkapan fasilitas maupun sarana. Dengan kreativitas, ya, dengan menggunakan cara-cara tertentu yang ada di sekitar kita, memanfaatkan aset dan potensi, ternyata itu bisa menjawab tantangan-tantangan itu tanpa harus menunggu. Ya, nah seperti itu. Kalau misalnya guru-guru kita sudah terbiasa dengan hal-hal praktis seperti ini, saya yakin murid-murid kita juga ke depan akan menjadi generasi-generasi yang kreatif, generasi-generasi yang juga mampu mengelola aset diri mereka, aset daerah mereka, atau potensi-potensi yang ada di sekitar mereka. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan utama dalam pendidikan di seluruh dunia, adalah kualitas, efisiensi, serta kesetaraan dan inklusif. Mari kita pelajari bersama 3 tantangan pendidikan terbesar ini, ya, menurut UNESCO. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ini sumbernya dari Global Education Monitoring Report 2023 UNESCO. Nah, dari kualitas, yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Seperti apa kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ini adalah tentang bagaimana kita menyajikan suasana yang ramah, suasana yang interaktif, ya, dan memotivasi untuk siswa. Nah, ini melibatkan penggunaan teknik-teknik atau metode-metode atau model pengajaran yang menarik. Nah, pemilihan materi yang relevan dan menarik minat siswa, misalnya ini terkait tentang kurikulum merdeka, ya, yang saat ini bagaimana lebih menekan pada materi esensial, serta memberikan dukungan emosional dan sosial yang diperlukan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini, keadaan murid saat ini penting untuk mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan individu, ya, serta memanfaatkan teknologi dan media digital untuk meningkatkan pengalaman belajar. Hal ini terkait tentang pandangan Tomlinson, yaitu pendekatan pembelajaran diferensiasi, ya. Nah, kita bisa linearisasikan pembelajaran diferensiasi dengan pandangan Ki Hajar Dewantara dalam filosofisnya bahwa perlu memperhatikan kodrat alam, ya, kodrat zaman, atau yang disebut dengan kodrat keadaan, sehingga murid itu dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Untuk apa? Untuk mereka selamat dan bahagia. Nah, mereka selamat dan bahagia ketika itu mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dirinya sebagai individu, sebagai manusia, maupun dia sebagai anggota masyarakat. Nah, harapannya seperti ini Bapak Ibu, ini tantangan yang pertama secara kualitas. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi. Ya. Nah, memfasilitasi kolaborasi ini, Ibu Bapak sekalian, bagian daripada tantangan pendidikan terbesar saat ini menurut UNESCO. Ya, misalnya ini tantangannya nih, kurangnya interaksi dan kerjasama antara murid, guru, dan pihak lain. Ya, kita selama ini mungkin terfokus dalam pelaksanaan tugas orang per orangan, guru hanya mengejar target kurikulumnya, ya, tanpa mengabaikan minat, bakat, potensi diri muridnya yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran tanpa melibatkan pihak lain, orang tua, atau pemangku kepentingan lain dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini juga keterbatasan misalnya budaya belajar yang individualis. Ya, nah, budaya belajar yang individualis ini tidak bisa lagi kita kembangkan saat ini, Bapak Ibu. Kita tidak bisa sendiri. Guru tidak bisa berjuang sendiri untuk mengarahkan muridnya agar bisa mencapai tujuan. Harus memanfaatkan murid sebagai pelaku utama dalam pembelajaran. Maka solusi-solusi yang bisa kita pakai, misalnya kita mendorong proyek-proyek kelompok dan pembelajaran kooperatif, kemudian menyediakan langkah-langkah kolaborasi, atau yang punya kreativitas dan daerahnya memiliki jaringan internet bisa mengembangkan platform kolaborasi online, ya, yang aman dan mudah digunakan.
Nah, dan terpenting, kita perlu mengubah budaya belajar menjadi lebih interaktif dan partisipatif dalam sebuah kolaborasi. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini tantangan yang kedua. Yang ketiga, dari kualitas sendiri, yaitu memperluas koneksi untuk saling berbagi. Ya. Nah, upaya untuk memperluas koneksi untuk saling belajar dan berbagi, ya. Misalnya ini dilakukan oleh kita, guru penggerak atau semua guru, misalnya bergabung dengan komunitas belajar, ya, terus bisa secara daring maupun bisa juga secara offline. Ya, kita harus mampu memanfaatkan berbagai moda, ya, tanpa harus menunggu yang offline saja. Begitupun juga yang online, jangan terlalu online melulu, perlu juga mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang lebih dekat lagi secara offline, ya. Kemudian guru harus mampu menyajikan dan menghadirkan forum-forum, ya, yang dapat membantu atau mempertemukan orang-orang lain sehingga terjadi kegiatan-kegiatan saling berbagi praktik-praktik baik. Nah, menjadi mentor atau mente misalnya. Nah, ini upaya juga berbagi pengetahuan dan keahlian kita, Bapak Ibu. Ya, kita yakin seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak bisa sendiri. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan butuh kolaborasi. Ya, oke. Nah, membangun relasi dengan guru dan pakar, memanfaatkan media sosial lainnya misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian di samping itu juga secara efisiensi, tantangannya adalah memanfaatkan waktu belajar murid untuk tugas-tugas yang lebih bermakna untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam tantangan ini, kita dapat lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, mendesain tugas murid. Ya, dalam mendesain tugas murid atau proyek murid, ya, diharapkan ini lebih menekan kepada sesuatu yang relevansi dengan kehidupan nyata murid kita, Bapak Ibu. Kenapa? Hal ini sangat membantu murid-murid kita lebih termotivasi untuk belajar dan memahami konsep dengan lebih baik. Kemudian memberikan murid kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan proyek nyata. Ya, langkah ini ketika kita lakukan dapat membantu murid mengembangkan keterampilan abad 21. Seperti misalnya berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaboratif. Nah, hal-hal ini akan bisa terwujud ketika gurunya mampu mengkreasikan pembelajaran melalui pemberian kesempatan kepada muridnya agar mereka terlibat langsung dalam pengalaman dan proyek nyata. Nah, bisa juga kita menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran kita ketika tempat kita tersedia fasilitas itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, teknologi ini tidak terbatas kepada teknologi yang canggih saja, ya. Jadi kita bisa berkreasi, ya, ada namanya teknologi tepat guna, di mana teknologi itu juga bisa dibangun tanpa membutuhkan software ataupun jaringan internet. Nah, selama tidak keluar daripada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bersama dengan murid. Nah, kemudian Bapak Ibu, secara kesetaraan dan inklusi, ya, menurut UNESCO ini tantangan yang pertama adalah akses yang lebih mudah bagi kelompok yang kurang beruntung. Nah, seperti apa akses yang lebih mudah bagi kelompok yang kurang beruntung? Ya, oke. Ini misalnya adalah meningkatkan akses ke infrastruktur pendidikan. Ya, mengembangkan sekolah, misalnya di daerah terpencil, menyediakan akses internet dan perangkat digital, dan memberikan beasiswa bagi murid yang kurang mampu. Ini contoh-contoh yang bisa menjadi landasan kebijakan oleh pemerintah daerah, ya, dalam mendukung akses, ya, pemerataan pendidikan. Nah, tentunya hal ini juga jangan mengecilkan hati kita, Bapak Ibu, ketika hal-hal seperti ini tidak ada di daerah kita. Ya, intinya fokus kita itu adalah bagaimana membantu murid untuk berkembang dan tumbuh, ya, dan tetap untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
ada pada pertemuan kali itu. Kita bisa juga mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan personal, seperti sebagaimana khasnya kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang memberi keluasan dan kemerdekaan kepada sekolah untuk merancang ya kebutuhan minat murid dari berbagai latar belakang. Hal ini akan membantu belajar dengan lebih efektif. Ya. Nah, yang terpenting juga ya, bagaimana kita membangun budaya belajar yang inklusif dan ramah. Ya, sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sportif bagi semua murid. Nah, di mana mereka merasa diterima dan dihargai. Ini langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh guru di lain daripada kebijakan yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi kelompok yang kurang beruntung, kita dapat memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan untuk belajar dan mencapai potensi diri mereka seutuhnya. Yang kedua, peningkatan akses untuk konten materi pelatihan yang berkualitas. Nah, dalam konsep ini kita dapat melakukan ya dengan memberikan pelatihan ya, bagi teman-teman atau memberi ruang untuk berdiskusi lewat komunitas belajar terkait tentang kebutuhan-kebutuhan belajar kita saat ini ya. Jadi kebutuhan belajar itu didahului dulu dengan kebutuhan belajar guru ya, sehingga ada slogan yang sering kita sebut adalah pantang mengajar sebelum belajar ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam konteks ini ya, bagaimana saat ini pemerintah juga telah menyediakan satu platform Merdeka Mengajar ya, yang mana platform ini dengan mudah bisa diakses kapan saja dan oleh seluruh guru yang memiliki akun belajar. Ya, berbagai ragam konten, materi pelatihan, kolaboratif, kita bisa terhubung dengan rekan-rekan sejawat di sana. Nah, PMM ini hadir sebagai alat bantu untuk kita, Ibu Bapak. Jadi, jangan jadikan platform ini sesuatu yang memberatkan kita sehingga Bapak Ibu merasa tertekan untuk belajar di PMM. Yuk, kita merdeka, ya. Tidak ada sanksi buat kita untuk belajar di PMM. Tapi Bapak Ibu akan rugi ketika Bapak Ibu tidak memanfaatkan platform ini, karena ini yang semestinya dan sebenarnya selama ini kita tunggu-tunggu ya, bahwa pemerintah menyediakan satu platform, satu situs, satu aplikasi yang mana di situ kita bisa mendapat semua kebutuhan kita ya. Nah, mau belajar kurikulum Merdeka, Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu menunggu ada pelatihan, tidak menunggu lama untuk mengikuti pelatihannya. Ya, silakan diatur waktunya dengan baik ya, diatur jadwalnya. Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri. Semua konten sudah tersedia di sana yang dapat membantu kita. Dan beragam perangkat ajar juga sudah tersedia. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa mengembangkan komunitas secara daring di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini adalah salah satu jawaban bagaimana Kemendikbud saat ini berupaya untuk meningkatkan akses ya, meningkatkan akses dalam dalam bentuk konten materi pelatihan yang berkualitas. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Bahkan di daerah 3T sendiri yang tidak ada internet, saat ini sedang dipersiapkan bagaimana Ibu Bapak, kawan-kawan kita di daerah 3T bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Nah, yang kita kenal dengan awan penggerak, yaitu mengakses PMM bagi daerah yang tidak memiliki jaringan. Bu Bapak sekalian, sebagai informasi ya, ini beberapa hal penting ya yang perlu kita refleksikan saat ini ya. Hasil PISA ya, hasil PISA Indonesia mengalami peningkatan 5-6 peringkat dibandingkan tahun 2018 ya. Nah, ini peningkatan di tahun 2022. Namun skor literasi dan numerasi masih di bawah rata internasional dan mayoritas negara ASEAN lainnya. Nah, kemudian pada tahun 2023 skor asesmen nasional pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan terkait literasi dan numerasi.
Ini artinya pergerakan yang kita lakukan selama ini, baik melalui komunitas belajar, guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, dan program-program lainnya, ini berdampak Ibu Bapak ya, karena ini kita bisa ukur dari hasil PISA 2022 dan juga hasil asesmen nasional 2023. Nah, namun ada beberapa catatan kecil ya yang perlu kita pertimbangkan. Misalnya dari hasil PISA, ya skor literasi numerasi masih di bawah rata. Jadi perlu kita kuatkan lagi dalam sebuah pergerakan untuk menciptakan transformasi pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Terus juga dari hasil asesmen nasional, walaupun meningkat ya pada kenaikan di literasi dan numerasi, namun masih dalam kategori sedang, yaitu rentang skor 40-70% ya, untuk mencapai kompetensi minimum. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, hasil asesmen nasional juga menggambarkan bahwa hanya anak 7-15 tahun tingkat partisipasinya baik. Nah, usia di bawah dan di atasnya, serta pendidikan kesetaraan yang masih kurang. Oke, kita butuh kolaborasi. Transformasi pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah tentunya tidak akan mampu mewujudkan transformasi ini kalau tidak dimulai dari lingkup kecil, mulai dari diri sendiri kita, kemudian mulai dari kelas kita, mulai dari sekolah kita, mulai dari kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita. Kalau ini kita gerakan bersama-sama, maka transformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ini bisa terwujud secara kolaboratif, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu peran guru penggerak dalam mendorong transformasi dalam pendidikan. Bapak Ibu sekalian, mengapa program pendidikan guru penggerak ini hadir? Nah, program pendidikan guru penggerak ini hadir, tujuannya itu ini ya, ini kalau menurut Pak yang sering disampaikan oleh Pak Dirjen Iwan Syahil, murid, dan murid. Ya, kita ada di sekolah itu tujuannya karena murid dan murid. Kita membuat sebuah program, kita menganggarkan sebuah rancangan biaya kegiatan di sekolah karena ada murid dan murid. Mari Bapak Ibu, segala sesuatu kita lihat apa saja sih dampaknya untuk murid. Bukan saja program pendidikan guru penggerak, tapi semua yang kita lakukan, saya yakin sungguh ini adalah upaya untuk bagaimana menyajikan generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kompetitif, generasi-generasi yang adaptif, kreatif, inovatif, sehingga sumber daya alam bisa dimanfaatkan dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, Ibu Bapak sekalian, mengapa program guru penggerak ini hadir? Salah satunya adalah guru penggerak hadir untuk berkontribusi mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Apa sih visi pendidikan Indonesia? Nah, visi pendidikan Indonesia itu adalah mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini sahabat sekalian ya, endingnya nanti yang kita harapkan adalah generasi-generasi kita yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlaknya baik ya, terus mereka itu mandiri, berdiri di atas kekuatan diri sendiri, tetapi terus membangun kolaborasi dengan pihak lain. Mereka ini adalah generasi-generasi yang bernalar kritis, ya, generasi-generasi yang mampu memecahkan masalah. Mereka generasi yang memiliki wawasan kebinekaan global, yaitu di mana mereka mampu menerapkan pendidikan multikultur, pendidikan yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian bergotong royong, ya, kolaborasi, dan kreatif. Nah, ini harapannya guru penggerak itu dapat berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan Indonesia melalui perwujudan visi pendidikan Indonesia. Ibu Bapak sekalian, profil yang diharapkan ya dari kita guru penggerak. Nah, gambarannya seperti ini. Yang pertama, kita mandiri mengembangkan diri dan orang lain.
Guru penggerak terus mengembangkan kompetensi secara mandiri berdasarkan hasil refleksinya terhadap hasil pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang telah selesai mengikuti pendidikan guru penggerak, bukan berarti bahwa kita telah berhenti belajar, ya. Proses pendidikan itu hanyalah baseline, langkah awal untuk kita melangkah. Kedepannya seperti apa? Ya, perubahan sering terjadi kapan saja, sehingga perlu untuk kita belajar mengembangkan diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru penggerak, ya, mandiri mengembangkan diri dan orang lain, memiliki komitmen, ya, untuk terus mengembangkan diri dan orang lain. Itu seperti apa? Yaitu terus fokus pada pengembangan kompetensi diri, tetapi juga membantu orang lain untuk berkembang. Artinya, Ibu Bapak tidak harus, kalau saya sering bilang begini, jangan mau masuk surga sendiri, jangan mau kaya sendiri. Kita hadir di dunia ini bukan untuk saling bersaing satu dengan yang lain, tapi untuk untuk menyajikan manfaat buat orang lain. Nah, dimulai dulu dari gurunya, Bapak Ibu. Kalau gurunya kolaboratif, saling menunjang, ya, saling menciptakan suasana atau budaya belajar itu, maka hal ini akan tergambar nanti pada murid-murid kita. Ya, kenapa sih yang juara itu hanya satu? Nah, kenapa tidak semuanya yang juara? Oke, kenapa yang hebat itu hanya 1, 2, 3 aja? Kenapa tidak semuanya hebat? Nah, inilah peran kita yang pertama, Bapak Ibu. Nah, beberapa langkah yang bisa kita lakukan dengan cara mengembangkan diri dan orang lain. Ya, kita terus belajar, ya, terus refleksi, terus menerus, berbagi praktik baik, terus mendampingi teman-teman kita yang belum tahu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian, mengelola pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak merancang, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Nah, kini dan di masa dengan menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Oke. Nah, dalam pendidikan guru penggerak, kita juga sudah belajar banyak tentang pendekatan diferensiasi. Pendekatan diferensiasi ini, nah, ini yang dimaksud dengan mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan data. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, guru penggerak itu memiliki peran penting dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, dalam merancang, menerapkan, mengevaluasi pembelajaran itu mempertimbangkan kebutuhan murid saat ini dan di masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu juga kita dalam menggunakan data, ya, data kebutuhan belajar itu sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam hal pembelajaran. Dengan cara mungkin mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, memilih metode pembelajaran yang tepat misalnya, mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Nah, data-data ini ketika ada, ya Bapak Ibu, akan membantu kita mengantarkan murid-murid kita untuk mencapai tujuan pembelajaran pada saat itu. Nah, gambarannya mungkin seperti ini. Kemudian kita berkolaborasi membangun sekolah. Guru penggerak bergotong royong dengan orang tua, rekan sejawat, di komunitas untuk mengembangkan visi dan program sekolah berbasis aset dan berpusat kepada murid. Ini juga berkaitan dengan modul-modul yang telah kita pelajari. Tentunya Bapak Ibu, karena zaman ini terus berputar, maka kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, tidak boleh berhenti dengan apa yang sudah ada. Tidak boleh puas bahwa status saya adalah guru penggerak. Saya tidak perlu lagi, ya. Saya sudah cukup capek 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 14 bulan. Nah, bukan itu persoalannya Bapak Ibu. Sudah saya sampaikan tadi, membangun dan mengembangkan sekolah butuh kerjasama. Nah, ini yang perlu kita belajar terus karena perubahan itu terus berputar. Kemudian mengembangkan ekosistem pembelajaran yang holistik, ya, menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran melalui olah rasa, olah karsa, olahraga, olah pikir bersama rekan sejawat dan komunitas secara sukarela dan kolegial. Bu Bapak sekalian, ekosistem pembelajaran holistik ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan olah rasa, karsa, raga, dan pikir murid secara menyeluruh.
Nah, dalam mengembangkan ekosistem pembelajaran yang holistik, kita bisa lakukan dengan beberapa cara, misalnya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Ya, oke. Kita telah belajar banyak tentang modul 3, ya. Bagaimana mengembangkan sebuah program sekolah yang bisa melibatkan orang lain, yang kita anggap bisa membantu dan mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah kita. Terus bisa juga dengan membuat program-program pembelajaran yang holistik melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat program pembelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga aspek sosial, emosional, maupun fisik murid. Ya. Atau Bapak Ibu bisa lakukan dengan mengembangkan budaya belajar yang positif. Nah, kita perlu membantu mengembangkan budaya belajar yang positif di komunitas kita, di mana murid merasa aman, murid merasa dihargai, dan didukung untuk belajar dan juga berkembang. Bapak Ibu sekalian, kita telah banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita pernah mendengar juga, ya, olah rasa, karsah, raga, dan pikir. Olah rasa, di mana kita membantu murid mengembangkan rasa empati, kasih sayang, kepedulian terhadap orang lain. Karsa, ya, mengembangkan kemauan, tekad, dan semangat untuk belajar berkembang. Raga, murid berkembang, kesehatan fisik dan mental mereka mendukung aktivitas lainnya. Nah, kemudian bagaimana olah pikir murid ini bisa berkembang? Ya, pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tentunya ini sangat penting juga Bapak Ibu dalam memerankan diri kita sebagai guru penggerak. Murid adalah dasar bagi guru penggerak untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan lihat, ya, bagaimana hadirnya guru penggerak di tengah-tengah pengawas, ya. Nah, Bapak Ibu, kita dilahirkan dalam sebuah proses pendidikan yang sangat panjang, ya, sangat tertantang. Kita hadir bukan menantang pengawas kita ataupun kepala sekolah, tetapi guru penggerak diharapkan sebagai mitra, sebagai teman belajar, ya, sebagai pendamping kepala sekolah dengan prinsip satu, profesional. Oke? Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan pada satuan pendidikan. Kemudian terencana dan strategis dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur waktu tertentu. Nah, bertahap dan mandiri. Nah, seperti apa? Ini dilakukan dengan kemampuan satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui komunitas belajar. Ini sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu, ya. Terus kolaborasi, ya, melibatkan kepala sekolah, pelibatan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan warga sekolah, satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian asimetris, yaitu bagaimana dilakukan dengan memperhatikan perbedaan kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran. Nah, kesetaraan dilaksanakan dengan membangun relasi serta tidak hierarkis antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah dampingannya. Evaluasi senantiasa dilakukan berdasarkan kajian atas era yang diperbaiki sesuai hasil refleksi. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika Bapak Ibu guru penggerak berperan sebagai pengawas sekolah, ini yang nanti akan kita perankan dalam mendampingi kepala sekolah. Silahkan ini bisa menjadi prinsip-prinsip kita dalam pendampingan sekolah-sekolah binaan kita. Nah, ketika Bapak Ibu guru penggerak dipercayakan menjadi kepala sekolah, oke? Nah, guru penggerak diharapkan melakukan transformasi sekolah yang berpihak pada murid. Oke, ini beberapa prinsip yang bisa Ibu Bapak pakai melakoni peran Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah penggerak. Oke. Nah, kemudian fokus layanannya di mana? Yaitu menggerakkan warga sekolah dan masyarakat bersama meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan capaian standar pendidikan yang relevan, input, proses, dan output. Nah, terbiasa untuk melakukan asesmen awal melalui refleksi bersama warga sekolah, melalui
raport pendidikan sekolah. Apa strateginya? Ya, program kerja sesuai kondisi satuan pendidikan dan lingkungan sekitar dan disepakati bersama oleh warga sekolah. Tentunya berdasarkan data asesmen awal atau raport pendidikan. Nah, keluaran yang dihasilkan itu laporan capaian kerja dan evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, di mana akan bisa diukur lewat raport pendidikan, peningkatan literasi, peningkatan numerasi, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ukuran keberhasilannya di sini Bapak Ibu, peningkatan literasi, numerasi, karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun. Ini harapannya ketika Ibu Bapak diperankan nanti sebagai kepala sekolah dan pengawas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hasil evaluasi dan dampak dari lulusan guru penggerak. Luar biasa ya Bapak Ibu pergerakannya yang sudah dilakukan dari angkatan 1 sampai angkatan 8. Oke, saya seperti ini gambarannya ya, beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, kemudian studi kualitatif dukungan inovasi ya. Nah, hasil evaluasi itu menggambarkan bahwa lulusan guru penggerak bertumbuh menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada diri. Apa dampaknya? Diri dan ruang kelas. Ya, rekan sejawat, pengembangan sekolah. Ini dampak dari pergerakan lulusan guru penggerak saat ini Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, ya, oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Semoga konten ini dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Ibu Bapak guru penggerak maupun calon guru penggerak maupun Bapak Ibu guru semuanya ya. Nah, mari bersama kita bergerak untuk murid, dan murid bersama-sama kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.